Halo teman-teman. Hai hai, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Saya Sheila Gracia, kembali hadir untuk menemui Anda semuanya di IG Live Badass Voiceover malam hari ini. Mohon maaf nih untuk teman-teman karena ada keterlambatan sedikit karena di rumah saya baru aja lampu mati. Untung aja nggak lama dan akhirnya udah nyala dan sorry banget akhirnya harus terlambat sekian menit ya. Selamat malam buat yang udah join. Halo Rani Wulandari, Sang Lili, Firly Hasibuan, Dewi Lina. Oh, Kak Michael udah join ya. Ya, malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Michael Runtuwene. Beliau adalah seorang voice over talent. Dan gimana keseruan aktivitasnya di dunia voice over, kita akan obrol lagi ya. Untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya juga boleh, silakan ketik aja di kolom chat. Oke, saya akan undang nih Kak Mike di malam hari ini. Hai. Maaf ya terlambat karena lampu mati baru aja gitu. Dan Ya, untung nggak lama nyala. nggak apa-apa. Gimana? Berarti berarti Kak Mike ini ada di Palu, sekarang udah jam 9 lewat ya Kak ya? Jam 9:09 sekarang. Jam 9:09. Oke, semoga dalam keadaan baik Kak Mike. Ya, masih baik-baik saja. Semoga kita masih baik-baik terus ya, sehat-sehat terus. Iya, juga buat teman-teman yang udah join di malam hari ini, semoga baik-baik semuanya, sehat semuanya ya. Oke, Kak Mike langsung aja nih karena waktunya udah berjalan. Yes, Kita mau kenalan dulu nih, Mike. Bener ya, namanya Michael Vincent Runtuwene gitu ya. Biasa Ma- dipanggil Mike. lebih tepatnya Oke. Michael Kak, Vincentius Runtuwene gitu, lebih tepatnya. oh Vincentius, oke Ya. oke. Kak Mike ceritain dong tentang kegiatan sehari-harinya. Apa ya? Karena di Palu saya ngurusin sebuah radio juga, punya radio dengan temen. Jadi kesehariannya adalah mengurusi radio saya dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan mengisi suara. Seperti biasa Mhm. lah ya, ini kita dapat ada beberapa klien yang harus diisi suaranya di luar yang rutin ya. Gitu. Mhm. Ngurus radio sih. Ngurusin ngurusin orang yang bekerja di dunia suara dan juga saya bekerja di dunia suara kayak gitu. Iya. Jadi Ya, udah terjun sekalian ya. iya sekali ya. eh Radionya berapa? 24 jam kah atau tertentu kak? Enggak 24 jam. Kita mengudara 18 jam. Jadi sampai jam 12 18 malam jam. tuh 6 pagi sampai jam 12 malam. Wow. Ya. Apa sih tantangannya ngerjain radio berkutat di situ ya? Eh, tantangan radio ya, Mbak Seri juga kan orang radio nih ya. Jadi kalau tantangan jadi apa mengelola sebuah stasiun radio ya kita mengurusi banyak karakter terutama penyiar ya, maksudnya penyiar, produser segala macam. Nah, turnover radio ini kan tinggi banget, turnover SDM-nya karena biasanya nggak banyak yang lama-lama gitu dia. Misalnya kalau siaran dia nggak bisa lebih dari setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau sampai 3 tahun itu udah bersyukur banget kita dapat penyiar yang bisa bertahan lebih 3 tahun. Tantangannya lebih ke situ, bagaimana kita bisa mengakali turnover yang begitu tinggi di Hmm. dunia siaran ini. Lebih ke situ sih. Dan Hmm. samping juga ya namanya kita media ya di masa pandemi ini harus nyari iklan yang cukup lumayan Nah, itu dia. hebat dapatnya supaya bisa Wow. bisa di-share juga ke SDM yang lain dalam bentuk salary dan sebagainya. Ya, itu tantangannya ya. Oh, berarti Kak Mike sebelum mengelola radio, sebelumnya berarti sebagai penyiar radio ya? Ya Mulai siaran, dari awal siaran, atau bagaimana? Gitu ya siaran ya? siarannya. Dari Ya tahun? kalau siaran kalau siaran yang istilahnya siaran nggak resmi gitu ya. Kita siaran itu dari SMP justru.
dari Oke. sekitar dari dia mulai coba-coba siaran-siaran, bahkan bikin radio-radio ilegal dalam tanda kutip. Kita bikin radio Wow. waktu masih SMP itu coba-coba bikin bikin radio sama teman-teman yang mengerti teknik sedikit, yang elektro gitu ya, kita bikin radio siaran dari SMP. Tapi masuk ke Wow. dunia profesional radio itu di 2004 2005 gitu. Mhm. Dunia radio yang 2004 profesional gitu ya, yang profesional. ya. Oke. Kemudian untuk mengelola radio yang sekarang dimulai tahun berapa, Kak? Radio ini di tahun 2012, Mbak. Radio yang ada di Palu Oke. sekarang. Dan full saya dan teman saya mengurusi ini benar-benar full itu di sekitar tahun 2013 2014 gitu. Sampai Wah, sekarang lumayan berdiri. berarti sekitar 8 sampai 9 tahun dari Yes, mulainya penyiar, yes, kemudian akhirnya mengelola radio sendiri. Wow. benar. Progres yang luar biasa dong. Ya itu dream dari SMP gitu ya, siaran di kamar Wow. sendiri gitu ya, siaran-siaran pakai tape kompo. Dulu tape kompo hanya bermodalkan mikrofon yang waktu itu saya nggak tahu ini jenis mikrofonnya apa, kayak gitu siaran, coba siaran. Nggak jelas Dan mereknya ya, Kak ya? dan sekarang radio itu berdiri justru di kamar saya waktu SMP itu. Jadi it's Wow. dream come true gitu loh, Mbak. It's been 20 tahun ya. Jadi 20 tahun yang lalu saya bermimpi, dan 20 tahun setelah itu baru kesampaian, ternyata ada radio yang benar-benar radio itu berdiri di kamar sih. Apa siaran dari benar-benar kamar, dari kamar itu ya saya sulap jadi studio sekarang, studio siaran Oke. gitu. Berarti dulu dari awalnya coba-coba gitu kan? Awalnya coba-coba gitu. Coba-coba. Kemudian Coba-coba. akhirnya kayak yang di blur gitu matanya, awalnya coba-coba. Eh, kemudian beralih apa di radio profesional, Yes. jadi penyiar, kemudian dengan belajar, akhirnya mengelola radio sendiri. Dan uniknya ada di kamar yang dimana dulu coba-coba. Coba-coba sama teman kita Gimana itu ala-ala ceritanya? siaran gitu apa ya gimana, jadi itu ya, mimpi itu kadang-kadang saya nggak ngejar terlalu kayak gimana gimana, oh harus tercapai memiliki sebuah Ya, sebuah stasiun radio, tapi karena dijalani terus dan tetap ada di industri itu walaupun sempat melenceng ngurusin pekerjaan sama sama orang tua dulu, masuk kontraktor terus balik lagi, tetap aja dunianya kembali ke radio, dan ketika itu dijalani terus akhirnya kesampaian walaupun lama ya 20 tahun, tapi ya. bisa lah gitu. Kalau emang udah calling, udah panggilan, udah passion, kayaknya Yes, akan ya betul, ngebawa kita ke situ lagi ya. Dan wah, pasti yang menariknya seperti yang Kak Mike ceritakan bahwa dengan ibaratnya seperti kita berjalan, lama-lama kita akan nyampe juga di tujuan kita ya, nyampe, di yang track penting yang masih berjalan, sama. yang penting masih berjalan, Wow, nggak mundur yes, gitu, langsung jalan, nggak berhenti atau mundur. nggak berhenti atau Wow. mundur. Oke, menarik sekali nih Kak Mike. Nah, untuk awalnya kan penyiar, kemudian kita ngobrolin dunia voice over ya. Jadi voice over talent, itu kan ada hal yang berbeda bagaimanapun juga. Gimana akhirnya sampai mulai kapan sih Kak Mike mulai Oke, sekarang radio masih jalan, tapi terus akhirnya jadi menajamkan diri di dunia voice over mulai kapan? Menajamkan diri dunia sekolah kan sebenarnya begini, membuat radio atau bersiaran dulu waktu masih SMP itu, dengan radio-radio yang kita bikin sendiri gitu, itu sebenarnya sudah termasuk kecintaan saya di dunia tarik suara ini. Eh, Oke. saya senang banget untuk berbicara di depan mikrofon, apapun itu, mau kecuali mungkin baca puisi. Kalau baca puisi kurang nggak hebat lah, tapi eh, melakukan hal-hal di depan mikrofon, ya pasti siaran termasuk voice over itu suatu kecintaan dan sesuatu hal yang bikin saya jadi bisa berlama-lama di satu tempat itu untuk melakukan apa saja dengan suara gitu. Dari sebenarnya mengimpersonate orang-orang itu dari SMP sebenarnya, mulai meniru-nirukan Oh, iklan, mulai menirukan gaya orang bersiaran itu dari masih kecil.
sampai sekarang. Dan ketika profesional baru masuk ke dunia profesional voice over itu ketika sebenarnya kalau kita udah ada di radio yang betul-betul profesional, karena kita harus apalagi kalau kita misalnya saya juga di bagian production harus bikin iklan radio segala macam, kadang-kadang nyari talent atau penyiar untuk ngisi VO-nya nggak ada, ya otomatis kita yang ngisi. Kita ngisi itu walaupun hanya internal untuk radio itu satu kebanggaan dan satu pencapaian ketika iklan yang kita bikin diputar di radio itu. Ya. Iya kan? Ya. Iya kan? Itu kecintaan kebanggaan paling utama seorang penyiar radio ketika dia dipakai untuk ngisi suara iklan walaupun hanya diputar di radio itu, radio sendiri, radio milik di mana dia bersiaran gitu. Ya. Wow. Dari situ baru pelan-pelan oh ini namanya voice over bla bla bla, udah masuklah ke dunia yang lebih profesional gitu. Berarti nggak punya guru khusus ya untuk belajar voice over seperti apa? Learning by doing gitu ya? Emang di Indonesia ada gurunya waktu itu? Guru kita adalah mentor kita ketika kita di radio. Kalau kita orang radio ya, maksudnya kita belajar teknik siaran, kita belajar cara bertutur yang baik, terstruktur, mungkin membuat nyaman di telinga orang itu dari guru kita di radio itu. Masalahnya banyak orang yang kadang-kadang suka tapi nggak menemukan mentor yang baik, nggak menemukan guru yang baik. Yang itu kadang-kadang yang membuat dia agak susah untuk masuk lebih dalam ke industri ini, apakah radio, MC atau VO talent gitu. Jadi pengen tahu sih, kamu gimana caranya untuk udah punya kemampuan untuk VO gitu kan ya? Gimana akhirnya bisa terjun ke akhirnya jadi diminta untuk VO di sebuah project atau bagaimana? Ada saran nih buat teman-teman? Maksudnya terjun di VO itu kan sebenarnya by accident karena saya waktu itu bekerja di sebuah stasiun radio yang saya bilang memerlukan suara itu kebutuhan internal kita. Tapi dari situ karena rutinnya suara saya dipakai, karena rutinnya saya bersiaran dan suara saya dipakai, pada akhirnya kita learning by doing kan. Kita pertama kita senang dengan pekerjaan itu, passion kita ada di situ. Tapi lama-lama saya harus mencari literatur. Oh ini gitu, oh seperti ini. Industrinya ada sebenarnya. Bahkan di Amerika dan di Eropa, di Australia sudah sangat besar dan sangat dihargai di tahun 60-an. Sedangkan tahun 2000-an itu saya malah masih mencari-cari dan meraba-raba. Tapi ketika saya mendapatkan itu, saya menjadi, wah ini dunia saya dan saya senang sekali dengan itu. Oke, berarti keluarga support dong ya? Oh iya dong, sangat support. Karena kalau sampai akhirnya kamarnya dijadiin untuk. Kalau nggak disupport nggak sepanjang ini dong perjalanannya, nggak selama ini. Iya. Tapi tadi sempat cerita sempat kerja ikut orang tua ya, untuk mengerjakan hal lain. Tapi akhirnya ketika Kak Mike balik lagi ke tracknya ke radio. Orang tua masih oke lah ya. Karena pernah di radio kan tahu radio itu candu Mbak Shirley. Itu adiksinya tinggi banget kan. Sampai sekarang kepengen banget. Bahkan orang sudah umur 60-an 70-an tahun, kalaupun dia masih bisa bertutur dan berbicara dengan baik, kalau dia orang radio pasti dia mau sekali untuk jadi penyiar kembali gitu. Oke. Menurut Kak Mike, jadi sejauh mana sih dunia radio turut ngebawa Kak Mike dalam karir VO? Sangat jauh dan sangat besar. Kalau saya nggak masuk di dunia radio, kemungkinan saya hanya menjadi mungkin voice over enthusiast aja atau ya orang yang mengagumi industri ini dan mungkin masuk tapi nggak tahu mau kemana. Mungkin mengikuti beberapa komunitas tetapi nggak dapat ini ya, maksudnya triggernya. Radio adalah trigger sebenarnya, karena di radio itu mau nggak mau walaupun udah bosan, katakanlah udah bosan, udah jenuh, tapi karena dijejali terus dengan skrip dan segala macam, harus siaran dan harus isi iklan, ya otomatis akhirnya mencintai dan memang suka sebenarnya, passion banget di sini. Itu.
Tadi kan bilangnya emang suka nih ngomong di depan mic, suka banget. Mike suka ngomong di depan mic. Ya itu ya, makanya namanya Michael. Jadi, tapi pengen tahu kenapa sih tertariknya? Apa Tertarik yang buat tertarik? radio atau VO nih? Karena beda ini, udah beda ini. Vio. Kenapa tertarik VO? Ya, kita melakukan sesuatu hal yang kita senangi, ngomong atau berakting, tetapi nggak dilihat orang. Nggak lihat orang. Nggak lihat orang di belakang layar. Sebenarnya kalau ketemu sama orang gimana? Lebih enjoy di nggak ketemu orang Mungkin atau rasa-rasanya gimana? VO ini kebanyakan orang introvert ya kayaknya. Asik. Asli ya, kayak Ya. mostly Saya ya. pun juga begitu. Mostly ya gitu. Jadi mereka sebenarnya orang-orang yang kurang mau tampil di depan, Tapi ini my opinion ya. Jadi Ya. walaupun ada juga yang nggak seperti itu, banyak MC yang juga as a voice over talent dan segala macam. tapi kalau untuk saya pribadi, saya mendapatkan dunia itu ketika bekerja di satu ruangan, tapi bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, tapi mereka nggak lihat saya, mereka nggak tahu sebenarnya siapa dia gitu. Belakangan aja film sekarang lagi tiba-tiba dia terblow up gitu kan. Kalau dulu mana ada, kita nggak tahu Don LaFontaine kalau dia seorang VO talent handal dari Amerika, kalau sekarang nggak diangkat lagi oleh komunitas atau marketplace. Dulu kita nggak tahu gitu. Iya, apalagi dengan berkembangnya zaman era gitu kan, sosial media apa segala macam, akhirnya udah ketahuan kan, suara di balik iklan ini, suara di balik itu gitu ya. Sekarang kan penyiar radio juga mau nggak mau siaran harus dandan. Kalau dulu nggak mau nggak dandan dulu nggak apa-apa. Bener banget, nggak mandi sekarang. Sekarang bocorin. Karena sekarang kan dia harus live IG atau live sosmed gitu kan. Jadi semacam tuntutan lagi. Kalau dulu kan nggak harus seperti itu. Benar banget. Karena betul industri voice over ini mengikuti perkembangan teknologi. Kalau dulu dia mungkin dia nggak terlalu penting dengan gaya marketing yang seperti sekarang untuk memasarkan produk kita. Kalau dulu ya dia cuma kerja di broadcasting media segala macam as a voice over talent. Kalau sekarang kan dia bisa kerja remote, dia bisa kerja di mana saja, dia bisa marketing sendiri sosmednya kayak gitu. Jadi dia mengikuti sendiri. Nah, gitu. ngomong-ngomong tentang remote, Mike sekarang ini adalah voice over talent di Net TV. Gimana itu ceritanya? Karena kan posisi Kak Mike itu ada di Palu, Sulawesi. Sementara Net ada di Jakarta. Gimana ceritanya? Ceritanya itu panjang, Mbak. tapi singkat kalau dibuat singkat. Ya. Itu semua bergantung dari faktor ini sih. Faktor gimana kita membuild portfolio kita dari semenjak kita pertama kali mau mendeklar kita sebagai seorang voice over talent. Karena ketika kita mempost apapun itu yang benar-benar proper dan benar-benar bagus gitu kan, itu kan menjadi etalase kita. Okay. Dan ketika barang-barang yang didisplay di etalase kita itu bagus dan cocok untuk klien atau banyak klien yang menyukai, dari situ kita kayak toko yang diminati banyak orang. Nah, kita jadi toko yang diminati banyak orang, tidak menutup kemungkinan korporat besar seperti mungkin broadcasting media besar ataupun company-company multinasional atau internasional bisa melihat kita. Tapi kalau kita nggak punya portfolio yang proper, portfolio yang baik dan genuine dari kita, itu agak susah untuk kita mendapatkan professional hiring yang diinginkan. Kita kan menginginkan begitu. Ada orang begini, dia masuk marketplace, it's a good move gitu. Ketika dia masuk ke marketplace, ketika dia mengcover beberapa komersial, ketika dia membuat demo reel, dia membuat show reel, itu bagus. Tapi mau buat apa saja, mau demo reel, show reel, apapun itu, atau mengcover iklan apapun, lakukan seprofesional mungkin. Jadi nggak asal cover, apalagi yang mau diupload.
di sosial media atau di etalasenya itu tadi. Kan ini kan tadi jadi barang display nanti. Kalau barang displaynya nggak proper, nggak profesional, gimana Ya. dia berharap dia akan di-hire oleh korporat besar atau mendapatkan klien yang baik gitu. Jadi saya lebih suka nih postingan yang betul-betul genuine dari si orang itu, si voice over talent itu, dan bagus untuk pandangan umum ya, Yes. karena kalau selera itu kan pribadi, tapi bagus untuk Ya. semua. Kalau dari 5 orang voice over talent yang menilai itu, empatnya bilang itu bagus gitu, satunya itu selera yang beda itu sendiri. Yes. Gitu. Tapi kalau dari 5 yang ditanya, 5 bilang nggak bagus, ya berarti nggak bagus. Ya udah nggak bagus. Nggak bagus, berarti jangan diposting gitu. Ngomong-ngomong Dari tentang saya, itu dari genuine nih saya. Kak, Yes. iya, ngomong-ngomong tentang genuine, sebagai voice over talent yang baru, yang newbie nih ya, belajar, orang belajar biasanya kan dia meniru dulu, ya kan? Yes, Dia pasti. meniru yang sudah ada gitu. Pasti. Akhirnya dia belum menemukan jati dirinya, suaranya yang andalannya yang seperti apa. Jadi menurut Kak Mike, sampai butuh waktu berapa lama sih seorang newbie yang awalnya hanya meniru dari yang sudah ada, lalu akhirnya menemukan jati diri suaranya, akhirnya genuine itu sendiri. Menurut Kak Mike gimana? Tergantung dari endurance-nya, daya tahannya si voice over talent dia masuk di industri ini. Karena industri ini saya beberapa kali bilang di beberapa sharing, ini kayak hutan belantara, Mbak. Ketika kita masuk, Ya, kita ya gini, kita di rumah kita atau di lingkungan kita dielu-elukan, dijago-jagokan sebagai seorang voice over talent yang baik. Ketika kita ya, masuk ke scope yang lebih besar, kita itu jadi kecil. ya, Masuk yang lebih besar lagi, kita jadi lebih sangat kecil. Nah, masalahnya ketika kita masuk ke industri yang sangat besar ini, katakanlah di Indonesia lah, industri nasional, seberapa tahankah kita di industri ini? Jangan-jangan baru masuk, ketika masuk langsung minder, langsung merasa enggak, kayaknya masih ada suara yang lebih bagus dari saya. Kayaknya ya, suaranya lebih cocok, nah orang ini kayaknya lebih laki dari saya, lebih mujur dari saya. Enggak ada seperti itu. Karena dunia suara tetap ujung-ujungnya menilai suara. Itu yang saya mau bilang. ya, Walaupun orang itu ada di kota Palu, tapi dia bisa dipakai di satu korporat broadcasting media besar, ya, ya berarti sebenarnya bukan masalah keberuntungan, tapi ada yang dinilai dari situ. Apakah itu kualitasnya, bagaimana dia mendelivery projectnya dengan cepat, informasi, dengan profesional dan segala macam. ya, Itu semua pertimbangan-pertimbangan dan bagaimana dia mendisplay portfolionya selama dia berkarir dengan baik gitu ya, sehingga jejak-jejaknya bisa di tracking, sehingga si talent atau si klien nggak goyah nih untuk memilih si orang itu gitu. ya, Nggak goyah. Karena klien juga kan dia, kalau misalnya saya seorang talent hunter, saya mencari view talent, ketika saya dapat ini kayaknya bagus, tapi masih versi dia kan. Terus dia dengar, ya, Mas, saya mau pakai suara Mas Michael, tapi saya dengerin dulu sama bos saya. Nah, ketika sampai ya, sama bosnya nggak bilang nggak suka, ya nggak ada gunanya. ya Tapi kalau udah, itu tadi, kalau 5 orang bilang ya, bagus, ya orang oke benar. gitu. Iya, menurut Kak Mike sejauh mana sih, kan ini lagi booming ya, lumayan booming nih voice Yes. over gitu kan. Orang berlomba-lomba mencoba, bisa dibilang gitu kan, Yes. yang baru-baru gitu. Oke, ada yang bilang kan nggak ada suara yang jelek gitu kan, Ya. maksudnya semua perlu dilatih untuk akhirnya bisa menjadi voice over talent yang baik. Em, Sampai di mana tahu batas yang tadi kami bilang 5 orang bilang nggak bagus, istilahnya sadar diri lah. Sadar Kayaknya diri. nggak ada bakat di situ. Ya, Itunya identifikasinya dari mana? identifikasinya tadi Dari 5 orang yang bilang nggak bagus. identifikasinya tadi dari seberapa lama dia bertahan, karena begini, yang mundur cepat mundur itu bukan berarti juga suaranya jelek. Yang mundur Ya, justru banyak yang mundur itu dia bagus, suaranya bagus, tapi dia nggak bisa terima kritik, dia nggak bisa dimentori.
Dia nggak bisa dimentori. Dia maunya, dia gini, dia suka bertanya, gimana tolong di review suara saya bla 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 bla. Ya, Ketika Mbak Seri review saya tersinggung. ya. Karena yang saya inginkan adalah jawaban yang bentuknya pujian. Yang pujian. Bukan, saya mau direview, tapi yang saya butuhkan adalah jawaban yang sesuai ekspektasi saya. Itu kan salah. Ya. Ketika saya yang kita review adalah, oh dia kayaknya masnya kayaknya temponya kecepatan atau terlalu lambat. Terus ketika dia tidak menerima itu, nah sebenarnya Ya. di situ dia pelan-pelan pasti akan mundur di industri ini. Karena industri ini belajar terus dari pertama kali dia masuk secara profesional, harusnya dia belajar terus. Saya sampai sekarang masih belajar loh, Pak. Masih ikuti Yes. webinar-webinar baik dalam negeri dan luar negeri. Untuk kita nggak tahu, industri ini kan trennya naik terus. Trennya berubah-berubah, bukan naik, trennya berubah-berubah. Sekarang kita merasa semua wah jago di industri sekarang. Terus kita nggak tahu. Ya. Ya. Ternyata di Eropa ini udah berubah dia modelnya seperti ini. Benar, Dia benar. seperti ini. Cara marketingnya sudah berubah. Bahkan cara ngirim invoice-nya udah berubah mungkin ya, kita nggak tahu. Pembayarannya dulu kita taunya pakai PayPal, pakai Western Union, sekarang udah berubah, kita nggak tahu. Ketika kita masih, kan voiceover kan nggak sampai hanya kita mengisi suara terus kita dibayar seperti itu, nggak sampai begitu. Kita harus tahu industrinya seperti apa dari hulu ke hilir. Nah, kalau kita paham itu yang saya bilang tadi, kita mempersenjatai kemampuan kita dengan baik, apapun itu, baik eksternal maupun internal di bidang voiceover ini, nggak menutup kemungkinan deh, maksudnya korporat besar pasti akan masuk di jaring kita, dalam tanda kutip ya, masuk itu. Dan mereka mau kemana lagi? Orang ini bisa one stop service gitu loh istilahnya. Mending pakai dia nih, dia bisa isi suara ini, dia bisa ini, dia bisa ini, dia bisa ini, dia bisa delivery, dia bisa editing, dia bisa segala macam. Mau ngapain? Ya, mending saya bayar satu orang lumayan tinggi daripada saya bayar 4 orang, tapi abis itu 2 bekerja bagus, 2 nggak bagus. Akhirnya sama aja, pekerjaan nggak selesai juga. Kurang lebih pekerjaan remote seperti itu, pekerjaan remote seperti itu. Itu. Iya. Apalagi sekarang kan juga masih pandemi ya, kemudian voice over talent juga perlu diperlengkapi, nggak cuman bisa voice over tapi juga editing gitu ya Kak ya. Ya kalau perlu ya semuanya lah ya, semuanya yang berkaitan dengan one stop service katanya tadi. One stop service. Nah, selama ini udah kurang lebih 1 tahun ya Kak ya di Net Voice over Talent. Tantangannya apa sih dalam kerja remote? Tantangannya adalah ketika ada revisi yang mengharuskan kita take-nya malam. Mendadak. Mau tayang pagi nih, ada revisi yang malam. Ya. Tapi kalau tantangan yang berarti sebenarnya nggak ada. Karena itu tadi, kita yakin dengan kemampuan kita. Kita yakin dengan seberapa mampu kita untuk men-service si klien dengan baik. Kalau kita yakin dengan itu sih, saya rasa nggak ada kendala-kendala yang berarti. Kecuali ya misalnya, kendala paling besar sih sebenarnya dapatnya dari klien non dari yang sekarang rutin. Klien-klien yang misalnya butuh ini karena mereka direction-nya itu maunya kayak gini. Kalau TV kan dia lebih ke apalagi udah tahu ya, udah template, udah kebentuk lah ya, stylenya ya, udah tahu apa yang diinginkan. Beratnya di awal-awal ketika harus mereka maunya dengan tone seperti ini, dengan intonasi seperti ini gitu. Mereka untuk membedakan dengan stasiun TV yang lain misalnya kayak gitu-gitu. Tone. Nah, ketika udah dapat tone-nya itu kurang lebih saya sekitar sebulan lebih untuk dapat benar-benar gini duduk tone-nya sepertinya. Itu baru dari situ udah biasa aja, lancar, jaya gitu. Kak pengen tahu nih apa sih yang pengalaman bisa dibilang pengalaman paling ngeselin selama kerja remote or VO gitu. Jadi pengen paling tahu ngeselin. Apa sih yang paling paling ngeselin internet down itu aja. remote nggak ada
elemen lain selain koneksi yang baik. Koneksi jelek, udah kita nggak bisa kejar remote. Mau suara bagus, sebagus-bagusnya pun nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Kalian Ya, minta kelar cepat sih. misalnya, kalian minta cepat. Kendalanya lebih ke situ sih. Tapi kalau mungkin tips untuk teman-teman yang mau kerja remote sih, eh, kalau dia udah percaya diri dengan kemampuannya dan dia udah membekali dengan segala macam kemampuan untuk bekerja sendiri, Hmm. justru dia sangat enjoy bekerja remote daripada mungkin jangan-jangan ketika ada klien yang butuh dia datang ke studio, jangan-jangan dia nggak mau lagi, dia lebih suka kerja remote. Kok direct saya lewat Zoom aja mas, atau lewat Google Meet aja gitu, atau lewat video call, karena Iya, dia iya, iya. udah lebih nyaman di situ. Karena kan kita datang di studio audio post untuk take VO itu kan apa ya, Iya. suasana nuansanya langsung berubah ya, apalagi tonton Tegang. langsung sama klien gitu. Benar, Nah, benar. bener, nggak keluar tuh kan. Ya apa yang mau disampaikannya kan, moodnya hilang segala macam gitu. Nah, Mending plus kirimin minusnya sih. voice terus revisi gitu ya. Ya, nah itu minusnya untuk orang remote itu, kadang-kadang dia udah terlalu nyaman dengan Ya, bekerja udah sendiri. nyaman. Betul, Ya. betul, nah itu. Tapi mau nggak mau ya harus punya mental untuk dilihat di direct gitu ya kak ya. Bagaimanapun Mau juga nggak suatu mau, kali akan menghadapi itu. akan ke situ. Dan ya itu, kalau dia udah tahu gimana enak nggak enaknya di direct langsung, sama enak nggak enaknya kerja remote, sebenarnya udah lengkap tuh jadi voice over talent. Dia mau nggak main, mau kemana lagi? Ya udah bisa kerja sendiri, bisa kerja juga di direct langsung. Tapi paling tegang sih di direct langsung daripada kerja remote sih. Kalau kerja remote kan kita paling by WA atau by chat ya, atau by telepon aja gitu. Mhm. Iya, ada pengalaman yang menarik nggak kak selama ini waktu ngerjain project VO? Yang paling menarik justru yang pertama yang saya pernah share sama ke Mbak Shirley, yang paling menarik ketika saya pertama kali masuk ke industri ini langsung dapat audiobook. Itu yang paling menarik. Karena harusnya orang itu belajar dari dasar gitu kan, gimana isi VO iklan yang pendek-pendek, tag sebuah TV promo yang pendek-pendek, atau tagline aja. Ini enggak, itu langsung dapat 108 halaman. Buku motivasi lagi. Buku motivasi sekaligus pelatihan saham gitu loh. Jadi dengan bahasa-bahasa walaupun saya basicnya Asing? ekonomi tapi ngerti, cuman Oke. ya ini sesuatu yang lain untuk dibahasakan, dituturkan lewat audiobook. Dan waktu itu saya baru tahu, oh audiobook itu nggak boleh ada noise sedikit pun, rekam ya kayak gimana. Dari situ mulai, oh capek juga ya nge-VO ini ya, apalagi langsung dapat audiobook. Tapi justru dari situ ternyata saya dari situ belajar, ternyata di situ dilatih itu endurance, daya tahan segala macam, gimana kuatnya kita ternyata dengan mengisi waktu yang lama dan capek itu nggak kerasa juga capeknya. Nah, berarti passionnya ada di sini nih. Ya udah, iya kan, kalau kita Iya, udah nggak ngerasa capek, katanya kalau orang passion itu indikasinya gini, ketika kita nggak dibayar, apakah kita masih mau tetap melakukan pekerjaan itu? itu dia. Lupa Tapi makan. kalau dibayar itu akan jauh lebih semangat lagi. Nah, kalau dibayar sih profesional dong, profesional. Kayak gitu. Iya, Dia udah iya, masuk iya. ke industri Tapi aku langsung. penasaran, yang kasih Project Kamai audiobook teman sendiri, maksudnya kenal atau emang orang asing? Kenal. Cuman karena Berarti sebuah kepercayaan berarti dong. sebuah kepercayaan, karena dia tahu saya penyiar radio. Kan nggak gitu Oke. dong Bang. Nggak semua penyiar radio Iya. bisa nge-VO. Cuma kan untuk orang awam dia nggak Orang tahu. nggak ngerti tentang Dia itu. tahu orang bekerja di depan mikrofon, dia Bisa pikir ngomong lah ya, bisa baca dengan baik. Tapi itu berjalan lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Ya. Gitu. Dan dibayar profesional. Jadi dari situ bilang, oh, berarti 2007 nih betul saya profesional voice over talent. Profesional. Profesional Oke. ya gitu. Masih ingat nggak berapa lembar itu? Itu 108 halaman. 108 halaman. Dikerjakan dalam waktu? Dikerjakan dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Wow. 3 bulan karena Ada revisi-revisi?
ada revisi-revisi. Revisi-revisinya adalah karena bukunya waktu itu juga dalam proses editing. Jadi sambil aku ngisi. Jadi ketika ada proses revisi editingnya, aku juga mau nggak mau harus merevisi juga. Gitu. Jadi Oh. memang kerjanya waktu itu nggak tahu tapi suka, dijalanin. Apalagi pertama ya, perdana Betul, gitu ya. betul itu aku bilang jadi apa jadi titik balik bahwa itu apa suka dengan industri ini apa voice over ini. Dari situ baru belajar voice over talent bla bla bla, gini, ada ilmunya nih, dipelajari, kayak gini, tekniknya emphasizing itu awalnya gitu. Ya. Aku penasaran, pengen tahu siapa atau ada nggak sih voice over talent idola Kak Mike? Idola. Idola ini yang susah ini. Suka lah dengan karakter vokal atau bagaimana dia menyampaikan. Teman-teman Pengen mungkin tahu. yang lagi denger sekarang atau lagi nonton, coba search Toby Rickett. Toby Rickett, dia voice over talent asal New Zealand. Oke. Itu coba di search Toby, Toby Rickett, double T. Toby Rickett, dia voice over asal New Zealand. Dia bisa 4 aksen. Dia bisa New Zealand accent, dia bisa Australian accent, dia bisa British sama American accent. Dan dia bisa mengcombine empat itu dalam satu accent yang dia bilang unknown accent. Keren. Itu. Kalau ditanya Indonesia siapa? Indonesianya banyak deh. Kalau Indonesia banyak banget. Banyak banget. Satu aja, berarti satu ada dong. Apalagi belakangan ini kan banyak yang muncul yang baru-baru nih. Banyak yang muncul baru termasuk maksudnya kita juga masih baru, cuma maksudnya banyak yang industri ini kan lagi terblow up hebat di sini. Jadi dengar ini bagus, dengar ini bagus, dengar ini bagus, dengar ini bagus. Bagus lah semuanya. Itu sih. Ada yang nanya Toby apa? Toby Rickett. Toby Rickett. Aku tiba-tiba ngeblank. Tadi mau nanya apa? Ayo. Oh, tadi Indonesianya belum selesai dong. Siapa VO Talent Indonesia? Satu aja. VO Talent Indonesia. Erik Wiradiputra. Itu voice over talent asal kota Bandung. Nah, itu keren. Apa yang dikagumi? Gini, mungkin karena sudah sekian lama beliau melakukan pekerjaan ini, walaupun dia Om Erik itu, aku panggil Om Erik, dia bekerja di industri multimedia. Karena sekian lama sudah dia di industri ini, dia udah dapat duduk suaranya seperti apa tuh. Oke. Udah tahu, dan saya nggak bisa bilang dia sudah berumur, tapi sudah lumayan matang di industri ini sehingga mau diapa-apain juga suaranya udah gitu. Kita kalau udah dapat suara yang enak, kita akan susah lagi untuk mencoba range yang lain gitu ya. Itu sih materi lain tuh Mbak, kalau masuk di materi ajar gitu. Kalau itu range vokal itu lain lagi tuh. Dari tahun 2006 ya tadi ya, 2006-2007 di dunia radio, 2007 VO Talent, sampai akhirnya Kak Mike menemukan, ini tone terbaik aku, tahun berapa? Ingat nggak? 2013. 2013. So, 6 years. Ya, 6 years ago. Jadi 2013 itu bahwa, saya timbrenya itu bariton, dewasa muda, tapi ada bisa range lebih dikit, range tone high-nya bisa lebarnya sekian. Tapi paling enak di bariton, young adult ya, kalau istilahnya di VO Talent, young adult di bariton sih. Jadi masih bisa main di tone agak atas, tones yang lebih muda, masih bisa yang tones fatherly agak ke bawah, masih bisa.
Tapi kalau terlalu ditone itu udah maksa. Jangan dipaksakan, jangan dipaksa. Ya. Jangan coba diedit, hati-hati. Jangan coba karena itu membohongi Nggak kita natural ya? sendiri. Nggak natural, membohongi kita. Dan ketika klien suka misalnya dengan suara kita sudah kita edit, ketika dia mau direct Susah langsung, nanti kita. selesai. Gitu. Iya, 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 iya. Iya, jadi teman-teman kita perlu tahu juga nih mana nih tone terbaik kita gitu kan, tahu range-nya sampai di mana seperti tadi Kak Mike sampaikan. Jadi biar nggak nyusahin kita juga di kemudian hari, kasih yang terbaik juga buat klien akhirnya ya. Iya, kecuali untuk latihan, kecuali untuk mengimpersonate, kecuali untuk seru-seruan. Oke, ya. Aku juga sering begitu, maksudnya untuk kita. Tapi kalau untuk Ya. profesional, untuk di display, untuk jadi portfolio ke klien, jangan coba-coba. Gunakan di Ya. range tone kita yang kalau masih bisa di range yang wajar, oke, kita ambil. Taunya di mana sih Kak? Oh ini range tone yang terbaik. Ketika kita ngisi audiobook, ketika kita Oke. ngisi skrip yang panjang dan kita nggak merasa capek, Panjang. dan kita nggak merasa Oke. capek, kita merasa nyaman, itu range utama kita, range Oke, andalan. itu tipsnya ya teman-teman. Coba baca skrip yang panjang atau audiobook gitu, Yes. mana yang akhirnya kita nemu nih. Kalau kita bisa panjang, yang tone yang seperti apa yang cocok buat kita gitu ya. Yang Ketika kita terbaik buat kita. ngisi naskah yang lumayan panjang, terus kita nyaman-nyaman aja, nggak capek, nggak taking effort untuk deep atau terlalu high, itu nyamannya kita berarti. Itu nyamannya kita. Nah, kalau itu dilatih terus, dipertajam, diasah di bagian itu, justru kita jadi hebatnya di bagian itu. Nah, kita bisa bilang misalnya, saya seorang voiceover talent yang kuat di range bariton atau di range yang adult. Saya kuat banget di situ. Kalau perlu bilang, saya kuat sampai klien, saya kuat banget di situ. Jadi misalnya klien ini mintanya gini, Mas Michael bisa nggak lebih deep suaranya? Nggak bisa Mas, bisa. Tapi saya nggak kuat gitu. Artikulasi saya agak hilang di beberapa kata atau beberapa suku kata. Tapi kalau saya di range ini, coba aja. Saya coba ya Mas ya, ke kliennya. Kita kasih tahu. Gitu, oh ya coba. Ketika kita ambil dan klien bilang, oh ya nggak apa-apa juga di range ini. Ternyata lebih bagus. Karena kita menguasai intonasinya di situ. Toleransi atas bawahnya kita mainin enak di situ. Karena kita ada di range utama kita. Ya. Tapi lain halnya kalau ini pertanyaan ini ditanyakan kepada seorang dubber, Mbak ya. Kalau dubber, wah dia lebar tuh. Dia harus oprak-aprik Iya. segala macam. Makanya saya selalu bilang, Ya. sangat salut untuk dubber yang untuk dubber keren, bisa acting, dia udah bisa main range segala macam ya kan. Ya. Susah loh jadi dubber loh. Susah loh. Iya, benar. Itu perlu teknik lainnya lagi. Luar biasa. Harus belajar kita. Harus belajar. Jadi inget ya, Kak, kita obrolin sekarang, kita kasih bocoran sedikit gitu. Ya, oke, boleh. Ngomong-ngomong nih ada yang mau nanya nih. Bapak Arif Budiman. Wis. Siap. Kalau dulu nggak jatuh cinta sama radio, punya cita-cita lain nggak? Mau jadi apa? Barangkali jadi wali kota. Cita-citanya kalau nggak itu apa sih Kak? Kalau nggak di radio? Saya musisi sebenarnya. Sempat kepikiran apa? Ya, jadi SMA itu mau rencana itu keluar SMA mau masuk Institut Seni Indonesia atau IKJ kayak gitu. Oke. Cuma ya Mas Erli tahu lah mungkin di zaman itu orang tua bilang apa sih musik gitu kan. Makan apa? Insinyur, dokter, bla 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 gitu. Ya. Sudahlah. Nah, akhirnya sekarang nggak ada insinyur lah Kak. Sarjana teknik. Tanya teh dulu insinyur jauh tua banget. Ya. Jadi akhirnya musik juga dijalanin tapi nggak serius amat. Terus akhirnya radio, memang kalau dasarnya udah suka dengar musik ya radio musik juga kan, kita dengar musik. Gitu. Akhirnya ya sudah sekarang yang dijalani sebenarnya jenis karena radio, voiceover talent dan jadi produser musik sih Mbak, lebih ke situ. Makanya bisa editing dikit gitu.
Ya, Oh, penyanyi kah? bukan, Oh, musisi, penyanyi kah? bukan Main penyanyi. keyboard bukan? Ya, main musik lah, main musik lah. Main musik. Oh, aduh, berarti nggak cuman keyboard nih yang dikuasai. Keyboard lah, satu satu aja. Jangan jangan maruk. Dan Ada yang request tuh Kak, coba nyanyi dikit Kak. jangan dong, jangan macam-macam dong. Apa tuh? Masih orang yang saya kenal semua. Dewi Lina, oh gitu ya. Oh ya, tadi ada yang kepotong. Jadi saya dan Kak Mike sedang mempersiapkan. eh, jadi buat teman-teman yang mau belajar voice over dari dasar, kita sedang mempersiapkan untuk Badas Voice Over Academy. Jadi ditunggu aja informasinya. Semoga bisa diselenggarakan dalam waktu yang tidak lama lagi. Gitu ya Kak Mike? Hmm. Iya, saya terserah yang apa, yang di sana. Iya, iya, iya. Tadi karena bicara tentang oh ya apa dubbing beda lagi, apa ada kesulitannya tersendiri dan nanti kita akan juga belajar dari ahlinya juga. Siapa ditunggu aja. Nanti Ya, informasinya akan dalam waktu dekat ini untuk teman-teman Badas Voiceover, ya. yes. Oh, so Kak Mike menjelang mau jam 9 nih, rencana ke depannya apa sih dari Kak Mike? Pengen apa lagi setelah semua ini dicapai di radio, di voice over talent untuk net, kemudian pengen apa lagi sih setelah ini? Pengen ini ya, pengen kalau yang muluk-muluk ya, saya pengen jadi pengisi suara salah satu brand internasional. Brand besar banget. Itu ya kita harus punya ini ya, punya Impian, dream cita-cita. dan impiannya, cita-cita. Pengen banget. Karena dunia voiceover ini kan kayak nyanyi ya, maksudnya legacy kita adalah ketika kita rekaman kalau nyanyi kan. Yes, Ketika kita punya legacy dalam bentuk suara yang lebih lebih besar skopnya lagi dan itu bisa didengarkan oleh anak cucu kita. Saya rasa ya kayak nyanyi, kayak mereka mendengarkan album rekaman orang tuanya gitu yang walaupun sama anak cucu gitu. Jadi pengen sih mendapat satu ya. satu kontrak dengan brand internasional, brand besar. Tapi itu kapan? Atau ada yang bilang, ah Mike, nggak mungkin lo gitu, kayak gimana ya? Nggak apa-apa juga sih. Yang penting kita mimpi. Kayak Yang mimpi penting waktu mimpi dan jalan. ya kayak Asik. mimpi waktu Tetap saya jalan. SMP, waktu saya SMP saya mau Yes. punya radio dan kecapean juga 20 tahun setelah itu punya radio sendiri gitu kan. Amin. Gitu. Dan terus belajar kan begini. Intinya Ya. gini, saya orangnya suka sharing apa aja yang saya bisa, yang saya tahu. Kebetulan di voiceover talent ini ada beberapa hal yang kita bisa share pengalaman yang kita tahu ya. Itu juga menjadi rencana-rencana ke depan. Apapun itu, membentuknya bekerja sama dengan lembaga tertentu, dengan community, dengan apa saja, atau mengajar Ya. sendiri pun itu suatu hal yang bisa apa ya? Kalau untuk saya itu salah satu passion sih sebenarnya. Merilis bentuk rilis dari saya suka ini gitu. Saya suka Ya. sharing ini, kasih tahu ini ke orang. Apa yang kita tahu kita kasih tahu ke orang. Karena ya Ya. dunia sekarang ya kalau kita nggak sharing mati sendiri kita. Bawa sendiri Ya. ilmunya untuk apa? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ya. Itu. Oke. Amin. Didoakan terwujud impiannya entah kapan tapi Amin. terus berjalan ya Kak Amin. ya. Iya. Iya dong harus terus berjalan. Mau merayap pun, mau merangkak pun yang penting masih bergerak Yes. maju gitu ya. Siap. Yes. Selama kita hidup itu kita masih punya kesempatan. Pasti. Oke, yang terakhir Kak, ada pesan buat teman-teman VO dari daerah yang mungkin selama ini ngerasa, wah aku dari daerah yang mungkin orang juga nggak tahu daerah aku apakah punya kesempatan untuk jadi seperti Kak Mike mungkin jadi voice over talent di sebuah televisi atau apapun. Silakan pesan-pesannya. Gini, siapin senjata teman-teman. Amunisinya disiapin. Amunisinya itu apa? Kalau sebagai voice over talent, amunisinya adalah suara yang baik. Ya, modal
modal seorang voice over talent itu yang pertama adalah suara. Suaranya harus baik. Betul kita selalu bilang suara nggak ada yang jelek. Yang ada nggak suara yang nggak belum dilatih gitu kan. Makanya beberapa komunitas, beberapa lembaga pelatihan sekarang muncul semuanya untuk bagaimana berlomba-lomba melatih orang Ya, yang punya passion di sini tapi selalu minder dengan suara saya jelek, suara saya nggak bagus. Dan buang jauh-jauh kalimat itu, suara saya jelek, suara saya nggak bagus, orang lain lebih bagus dari saya. Buang jauh-jauh kalimat itu kalau mau masuk di industri ini. Tapi kalau nggak mau masuk di industri ini, silakan pakai kalimat yang tadi. Karena ketika masuk di industri ini, ya, kita harus tahu bahwa kita punya keunikan tersendiri. Uniqueness kita adalah suara kita sebenarnya. Nah, kalau suara. suara Ya, kita ini bisa kita mau dilatih, setelah itu adalah mau dilatih. ya, Mau masuk di industri sudah oke, terus mau dilatih. Kalau kita mau dilatih, otomatis kita membuka semua pintu untuk kita mendapatkan input. Bahkan itu yes, pedas sekalipun. Nah, ketika itu kita jalani, kita pasti akan mendapatkan insight-insight baru dari siapapun, dari mentor manapun, dari teman-teman manapun. yes, Dan nggak boleh menyerah. Karena kalau sekali menyerah, ya nggak panjang. Saya secara profesional dari tahun 2007. Kalau tahun 2012 itu saya menyerah, tahun hmm, 2013 mungkin tadi Mbak Seri nanya kapan mulai mendapat ton suara ya, saya mungkin nggak tahu sampai tahun 2012 saya bilang sudah berjuang kok di 5 tahun ya, tapi saya nggak dapat suara yang baik untuk saya. Ternyata tahun 2013 itu baru saya dapat, oh ini suara saya. Nah di sini saya latih. ya, Nah seperti itu. Kita ini kan sebenarnya bukan orang juga sudah pengalaman banget, masih banyak yang jauh berpengalaman dari kita. Tapi paling tidak yes, harus mau terus belajar. Itu aja, harus mau terus belajar. Sampai sekarang saya masih belajar loh. ya, Kalau yang sama Kak. iya sampai sekarang saya masih kemarin itu saya masih buka webinar yang walaupun webinar Ya, udah beberapa bulan yang lalu, saya masih buka webinar, saya isi lagi gitu ya, isi lagi. Oh gini ya, gini, hmm, kayak gini. Apa yang saya buka waktu itu ya? Tentang voice over talent. Kalau mau dilihat-lihat, itu bahasan yang sudah pernah dibahas di webinar ini, udah pernah dibahas di live IG ini. Gitu. Tapi kan oke, dengan merepetisi kan berarti ini kan diperkuat terus. ya. Akhirnya kita tahu, akhirnya kita bisa melakukan itu tanpa kita baca, tanpa kita udah ada di sini, udah ada di kepala, gitu. Tapi pun kita sering mendengarnya, oh tentang artikulasi, tentang ini itu. Tapi kadang kita dengar, tapi kadang kita belum melakukan dengan yang baik gitu. Jadi mungkin itu kita mendengarnya supaya kita akhirnya juga melakukan yang benar-benar seperti yang apa yang kita dengarkan gitu kali ya Kak ya. Ya, betul. Iya. Pokoknya yang terakhir, teman-teman, semua dari kita harus mencintai industri ini. Harus suka dulu industri ini. Kalau nggak suka, ya mungkin cari industri yang lain. Mungkin dia lebih suka nyanyi gitu, ya nggak apa-apa. Ya, Cinta industri ini, lakukan yang terbaik semampu kita. Jangan juga ya, dipaksain. Jangan juga dipaksain. Kalau memang, nanti kan kita ketemu, oh bener-bener passion nih di sini. Kok kita, saya udah 10 tahun masih suka aja gini. Berarti passion udah. Mau ngomong apa lagi udah yes, 10 tahun dia masih suka-suka aja di industri ini. Walaupun belum dapat klien satupun gitu kan. Artinya sebenarnya dia udah di track yang benar. Tinggal dia mungkin belum dapat mentor yang tepat gitu. Dia belum dapat mentor yang tepat, mendirect dia, atau learning by doing-nya kurang, buka-buka YouTube-nya kurang, literasinya kurang, kurang baca-baca gitu. Itu ya. aja. Iya, evaluasi ya. Jadi biar tahu, oh harusnya melakukan apa lagi nih untuk kedepannya. Mengasihkan Oke deh, keindustrian. Kak Mengasihkan. Mike, Siap. waktu kita udah habis nih, udah jam 9. Kita juga mau ngingetin lagi teman-teman, stay tune aja ya, pantengin aja Bedes Voiceover. Kita akan segera mengadakan Bedes Voiceover Academy bersama dengan Kak Mike dan juga ada Sebutin aja. narasumber lainnya Oke, bersama dengan karena aku akan undang IG Live berikutnya. Oke. Jadi biar disimpan dulu. Ya. Oke, Kak Mike, terima kasih banyak ya buat waktunya, buat Yes. sharing ilmunya, sharing pengalamannya. Semoga teman-teman yang join di IG Live malam hari ini termotivasi dan jangan berhenti, terus berjalan untuk meraih apa yang dicita-citakan, yang diimpikan, Ya, sebab nggak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Nah, itu judulnya itu. Betul, mantap. Mantap. Oke,
sampai di sini aja ya, Kak Mike. Thank you. Di sana Thank you. udah sampai jam 10. Udah jam Thank you 10, so much sekali lagi. Terima Sampai kasih ya. ketemu Terima di kasih lain Mas Erwin. kesempatan. Terima kasih Beres Voiceover. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Dan dari Palu, salam sukses untuk semuanya. Keren. Yes. Bye, Kak. Dah.